Balik Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memiliki pemimpin. Presiden Joko Widodo hari ini telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Di tugas awalnya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara akan memimpin pembangunan ibu kota baru yang rencananya akan pertama kali pindah secara resmi pada tahun 2024, 2 tahun lagi. Dari data Bappenas, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan anggaran mencapai 400 triliun rupiah lebih. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan diikuti dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan juga Polri. Di tahap pertama yakni tahun 2024, 1.971 ASN akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Sementara itu 5.716 anggota TNI Polri juga akan dipindahkan ke sana pada tahap pertama. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN setingkat menteri dan diberi tugas untuk merespon pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Usai dilantik, Bambang Susantono menyebut perlu waktu lama untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang memiliki konsep cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan. Untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas, dan kota yang berkelanjutan. Jadi kata-kata ini semua tentu terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan. A city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif. Dan untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan livable. Bambang Susantono adalah seorang profesional yang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Di tahun 2007, Bambang Susantono menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dari tahun 2010 hingga 2014, Bambang Susantono terpilih menjadi Wakil Menteri Perhubungan. Sejak tahun 2015, Bambang Susantono menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia. Doni Rahayu juga dari kalangan profesional. Ia menduduki posisi Managing Director, Presiden Office, Sinar Maslen, yang pengalaman membangun kota mandiri, perumahan, kawasan komersial, industri, dan resort wisata. Doni Rahayu merupakan anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung. Saat ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sedang mengeraskan jalan di sekitar lokasi titik nol Ibu Kota Nusantara. Jalan ini menjadi jalur logistik pembangunan ibu kota. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan berkemah di lokasi ini pada 13 hingga 15 Maret 2022. Jadi rencana posisi atau lokasi kemah Bapak Presiden beserta jajaran terkait itu berada di calon Istana Negara, di titik calon Istana Negara. Dan itu tidak di posisi titik nol geodesi berarti Pak ya? Nah, insya Allah bukan. Iya, insya Allah bukan. Karena sepertinya Bapak Presiden menginginkan situasi atau suasana alam yang memang masih terjaga asri. Tapi sejauh ini yang kami terima itu insya Allah beliau mulai tanggal 13. Mulai iya. estimasi dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Ya, oke, siap. Saat ini sejumlah tokoh menggugat Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, pembentukan Undang-Undang IKN cacat formil sehingga haruslah dibatalkan. Prosedur pembuatan undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembuatan undang-undang. Apanya yang tidak sesuai, misalnya tertutup, tidak transparan. Jadi kita nggak tahu naskah akademiknya itu nggak ada. Yang kedua juga RUU-nya itu sendiri juga nggak ada, disembunyikan gitu. Tidak kita nggak bisa mengakses sama sekali, nggak. Sebelumnya, pemerintah menyatakan Ibu Kota Nusantara jadi upaya merubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris. Tim Liputan Kompas TV.